Halo Dokter Neni. Halo. Dokter, jadi kan sekarang lagi rame banget nih ya di dunia maya dan diberitakan di mana-mana kalau misalnya banyak bahan-bahan berbahaya pada skincare. Nah, sebenarnya yang biasanya terjadi, apa sih bahan-bahan yang harus dihindari dalam produk skincare? Yang paling utama tentunya merkuri. Merkuri itu kenapa berbahaya? Karena merkuri itu bisa menimbulkan iritasi di kulit. Jadi kulitnya itu bisa merah-merah, gatal, alergi, dan kemudian yang paling parah dia bisa menimbulkan gagal ginjal. Tetapi memang merkuri itu banyak digunakan, apalagi dulu waktu saya masih muda ya. Jadi waktu usia masih 30-an ya Han ya. Jadi 30, kira-kira 30 tahun yang lalu. Rata-rata orang kalau mau pakai produk pemutih pasti pakainya itu ada kandungan merkurinya. Jadi misalnya kalau yang krim yang terkenal itu adalah krim-krim Mutiara, Pearl Cream. Nah, Pearl Cream itu kalau digunakan emang bagus banget sih. Banyak kawan-kawan saya itu dulu waktu muda-muda itu masih banyak pada yang pakai itu gitu, Pearl Cream itu. Tetapi ketika ketemu sekarang, mereka kebanyakan tuh pasti ada melasmanya. Melasma yang cukup dalam, yaitu melasma tuh flek-flek yang bentuknya seperti pulau-pulau. Biasanya adanya di sini, di pipi sini atau di sebelah sini, dan ada juga yang bentuknya kayak Batman gitu di hidung seperti itu susah sekali untuk mengobatinya. Itu salah satu penyebabnya adalah ketika usia muda dia pakai Pearl Cream itu, dan Pearl Cream itu masih di beberapa daerah tertentu masih banyak juga yang menggunakan. Itu kandungannya adalah salah satunya bubuk mutiara. Jadi mutiara yang ditumbuk kemudian dimasukkan di dalam krim itu memang kalau dipakai kulitnya tuh nggak ada sebulan udah bagus banget itu, tapi jangka panjangnya seperti itu. Nah, kalau merkuri pasti itu nggak boleh. Kemudian bahan pengawet seperti misalnya paraben, sebetulnya bahan pengawet itu bagus ya supaya krim itu nggak cepat rusak karena pemakai dikena bakteri atau apa, tetapi paraben ini akan juga tidak bagus ke kulit gitu. Kemudian parfum pasti ya, parfum, lalu pewarna, ada beberapa krim yang pakai pewarna, nah itu pasti kurang bagus. Kemudian produk pemutih yang lain, misalnya kayak Haki, tetapi Haki ini dalam dosis tertentu bisa diresepkan oleh dokter. Jadi memang krim itu ada dua macam ya Hania. Ada krim yang sifatnya cosmetic grade, itu yang dijual secara luas di pasaran. Tetapi ada krim yang medical grade, itu yang diresepkan oleh dokter. Jadi memang ada konsentrasi-konsentrasi yang dokter diizinkan untuk meresepkan gitu. Tetapi kalau dibeli bebas, ya pertanggungan jawabnya nggak jelas gitu. Nah dokter, kalau misalnya untuk kulit sensitif nih, kira-kira ada nggak solusi atau tips dari dokter cara memilih produk skincare untuk kulit yang sensitif? Nah, kulit sensitif ini pasti paling aman adalah cari yang gentle, yang aman. Tetapi saya jumpai ya di praktek gitu, kadang orang tuh ngeklaim kulitnya tuh sensitif gitu. Tapi setelah saya lihat, kamu tuh kulitnya nggak sensitif loh. Kamu tuh kulitnya tuh sebetulnya bagus, tapi kulitmu nih rusak karena kamu pakai produk yang salah gitu. Jadi ya memang untuk kita tahu kulit kita sensitif atau enggak itu kadang kita perlu bantuan dokter sih. Jadi enggak serta-merta orang tuh bisa bilang kulitku tuh sensitif, enggak. Saya jumpai justru kulit sensitif tuh banyak terjadi akibat dia salah treatment atau salah pakai skincare. Kulitnya jadi sensitif. Tetapi kalau yang belum pernah kena krim sama sekali, biasanya jarang sekali yang sensitif. Baik dokter, berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya kulit sensitif itu kita nggak boleh self-diagnosa ya, jadi ada baiknya kita konsultasi ke dokter, seperti itu ya dok. Nah dokter, kalau misalnya untuk solusi cara pemilihan produk skincare yang tepat dan aman untuk kita pakai di rumah itu gimana ya dok? Pastikan untuk pertama kali kita pilih yang seperti ini, misalnya gentle, calming, itu paling aman. Karena dengan kandungan gentle atau calming itu kulit kita itu nggak rusak gitu.
Tetapi kadang kalau kita pakai yang ada seperti produk yang OTC dijual bebas itu bagus karena dia gentle, calming, tetapi kadang nutrisinya itu nggak pas gitu untuk setiap orang. Jadi memang kalau mau aman sih harusnya melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi dokter itu akan menganalisa kulit kalian. Jadi apakah kulitnya ini benar-benar sensitif atau seluruh kulitnya tuh sama kering semua, atau ada yang sininya berminyak, sininya kering, lalu sininya normal. Nah, itu tentunya lebih susah lagi gitu. Di beberapa kasus yang saya jumpain di waktu saya praktek tuh ya, kebanyakan kulit itu memang sifatnya itu bermacam-macam gitu. Ada yang tadinya kelihatannya kesannya itu kulitnya itu karena pori-porinya besar, kelihatannya tuh oily gitu. Padahal setelah saya lihat, oh enggak loh, ternyata kulitnya setelah saya lihat pakai kaca pembesar, ternyata ini kulitnya kering. Tetapi karena kulitnya terlalu kering, dia tuh pengen nafas lebih banyak, jadi pori-porinya itu membesar gitu. Jadi memang saya lihat tuh enggak semuanya serta-merta sama seperti kalau ciri-ciri kulit oily itu ini, ciri-ciri itu ternyata berbeda gitu. Alangkah baiknya melakukan konsultasi dengan dokter, dan dokter akan meresepkan krim yang paling tepat untuk kondisi kulit kalian, terutama untuk yang belum pernah pakai gitu. Dan jangan khawatir juga karena krim yang ada di Stefani itu kita nggak pakai steroid gitu, kecuali pada kasus-kasus untuk pengobatan kami baru meresepkan steroid, tetapi untuk pemakaian rutin tidak ada steroid. Jadi anytime, setiap saat kalian mau melepas dan ganti pun tidak akan terjadi breakout, tidak akan terjadi kerusakan di kulit gitu. Jadi kapan saja bisa dilepas gitu. Dan biasanya kita pakai krim yang diracik itu kita pakai yang medical grade. Jadi memang di dunia perkosmetikan, dunia skincare itu ada dua grade ya, satu cosmetic grade, satu medical grade. Untuk cosmetic grade itu bisa dijual bebas, tetapi kadarnya amat sangat kecil gitu. Pada kasus kulit yang memerlukan perbaikan yang lebih banyak, tentunya pakai krim yang medical grade itu akan lebih sangat membantu, karena medical grade itu diresepkan oleh dokter dengan kadar yang berbeda untuk setiap jenis kulit, tetapi tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hasil yang didapat itu lebih bagus gitu. Oke, baik dokter. Berarti kalau misalnya saya bisa simpulkan itu, kan dari produk skincare itu ada dua jenis juga ya. Ada juga yang cosmetic grade yang itu biasanya kita temuin ya, bisa di online mungkin, tapi kadarnya lebih rendah karena lebih gentle ya. Dan pastinya kita juga harus konsultasi ke dokter karena pastinya setiap manusia kulit wajahnya beda-beda ya. Kebetulan aku juga kombinasi gitu, jadi emang rada sulit gitu kalau menangani sendiri. Dan pastinya ada juga yang paling bagus itu medical grade karena disesuaikan oleh dokter, diresepkan dan untuk penanganan kulit masing-masing. Seperti itu ya dokter ya? Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Neni atas penjelasannya.